Gulliver karangan Jonathan Swift. Bagian kedua. Selamat berlayar pendamai Lilliput dan Blefusco. Saya gembira dia pergi. Betul. Kalau tidak, kita dilanda bencana kelaparan. Bekalku tak banyak. Mudah-mudahan aku selamat. Di mana ada kapal ke Inggris? Harapannya sia-sia. Ia terkatung-katung di tengah samudera. 3 minggu tak bertemu kapal. Tak ada harapan bertemu anak istriku. Tiba-tiba Gulliver melihat pulau. Hai daratan. Aku selamat. Beberapa waktu kemudian Gulliver berlabuh. Di pulau ini pasti ada pelabuhan dan kapal ke Inggris. Nah, itu ada jalan. Jadi ada penduduknya. Gulliver tidak tahu. Pulau itu dihuni raksasa. Ada langkah orang. Aku mimpi. Atau gila. Aduh. Raksasa. Gulliver mengira sudah gila. Ini mimpi atau benar-benar? Tapi itu raksasa benar-benar. Gua di Hakim Amoa. Semut aneh. Lihatlah. Hai, kau apakan aku? Gulliver dibungkus sapu tangan dan dibawa pulang. Apa itu, ayah? Aduh, lucunya. Boneka hidup. Aneh. Jangan pegang. Aduh. Lepaskan. Ya, ayah. Tolong. Gulliver dibawa ke kamar tidur. Semua keluar. Dia lelah harus tidur. Di mana aku sekarang? Apa nama negeri ini? Semuanya sama seperti kita. Dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Kutemukan tadi dekat tebing, dekat perahu mainan. Di negeri itu segalanya serba besar. Hi, tikus besar. Ini saja. Awas kau. Kebetulan istri raksasa datang. Lihat, dia berhasil melumpuhkan tikus. Kita lengah. Kau saja mengurus dia, Glumdalclitch. Ya, ayah. Tapi Gulliver merasa takut dan cemas. Mudah-mudahan dia tidak sekejam anak-anak biasa yang suka menyiksa burung, katak dan hewan kecil lainnya. Sekarang aku tahu mengapa orang Lilliput takut padaku. Untung gadis raksasa sangat sayang padanya. Nanti ku buatkan pakaian dan namamu Gildring ya. Aku boneka. Dalam beberapa minggu saja, Gulliver sudah bisa bahasa raksasa. Setiap hari selalu ada yang menonton. Tuan Mujur menemukan makhluk aneh ini. Ya betul. Dijadikan tontonan saja, Tuan bisa kaya raya. Memang itu maksudku. Sejak saat itu, Gulliver makin disayangi. Kita akan kaya karenanya. Untung masih ada sendok boneka. Gulliver sedih sekali karena dijadikan tontonan. Sekarang dia memberi hormat. Oh, ajaib sekali. Pada suatu hari utusan raja datang. Raja ingin melihatnya. Ya. Malam itu, di mana pabrik boneka ini? Bagus. Juallah padaku, kau akan kaya raya. Terima kasih, Ratu. Kalau Ratu suka anak saya ini, dialah yang mengurusnya. Ya, aku suka. Gulliver menjadi kesayangan Ratu. Bonekaku manis, kau akan kuberi pakaian bagus. Para sarjana harus mempelajarinya. Kurasa, ia bukan boneka biasa. Beberapa profesor mengadakan penyelidikan. Menurut hemat saya, ini keajaiban alam.
Bukan, dia orang kerdil. Aku manusia biasa. Ada jutaan orang seperti aku. Para sarjana tertawa terbahak-bahak. Dia bisa bicara. Hahaha. Di mana negerimu? Lucu sekali. Hai Profesor, tugasmu menyelidiki bukan bercanda. Pergi, sarjana tak boleh bergurau saja. Merugikan pengetahuan. Pergi. Lama Gulliver bicara dengan raja. Sungguh Baginda, Inggris itu suatu negara besar di Eropa. Kalau betul ada negara lain, aku pasti tahu Gildring. Jangan suka bohong. Saya tidak bohong. Percayalah Baginda. Gulliver kerasan di istana. Kemana kita Glumdalclitch? Raja menitahkan mengajakmu melihat-lihat ibu kota. Gulliver punya musuh, tapi ia belum tahu. Badut istana membencinya. Sejak si kerdil itu di sini, mereka melupakan saya. Sekarang kita berjalan-jalan. Aku takut. Jangan takut. Tunggu sebentar, tasku ketinggalan. Baru saja gadis pergi. Ih, lebah raksasa. Lebah menyerang. Mati aku sekarang. Gulliver berusaha mempertahankan dirinya. Gulliver bernafas lega. Tapi ada bahaya lain. Sekarang saatnya. Semua akan mengira karena kecelakaan. Tolong, mati kau sekarang. Untung Glumdalclitch cepat datang. Jahat benar kau badut. Itu tak lucu. Ini salahku. Sebenarnya Gulliver tak senang pesiar karena jadi tontonan. Ajaib, manusia kecil. Aneh. Lucu, bisa bicara. Bermainlah di sini. Aku berjemur di Taman Gildring. Ini benar-benar keterlaluan. Di mana-mana ada bahaya. Hi, anjing raksasa. Tolong, tolong, tolong. Anjing manis, jangan main-main dengan Gildring ya. Tapi gadis tak jera juga. Gulliver ditinggal lagi sendiri. Dan seketika itu juga dikelilingi burung negeri raksasa. Pergi, ayo pergi. Ketika Glumdalclitch bosan berjemur, Gulliver diajaknya bermain di kolam. Aku tahu kau ingin berlayar. Nah, sekarang kau jadi pelaut lagi. Raja menyuruh buatkan jembatan sorong di atas piano. Capek aku main piano. Raja dan Gulliver sering mengobrol. Ceritakan tentang hukum di negara Inggris. Gulliver bercerita tentang pemerintahan dan cara memakmurkan negara. Dengan menjajah bangsa lain, negara saya kaya sekali. Negara kaya karena menjajah sebenarnya miskin. Itu betul. Negara saya kuat sekali karena persenjataannya hebat. Kuasa karena senjata. Bagaimana pendapatmu? Senjata seharusnya untuk melindungi, bukan untuk menindas. Tentaraku gunanya hanya untuk pawai. Nanti kau boleh melihatnya Gildring. Keesokan harinya ada pawai tahunan. Hari ini ada pawai. Apakah tidak berbahaya bagiku? Tidak, raja akan memberi hadiah. Hadiah itu berupa rumah kayu yang mungil. Itu hasil karya seorang ahli. Bagus bukan? Terima kasih. Gulliver diletakkan di balkon. Ayo, sekarang melihat pawai. Permisi, beri jalan. Ibu, itu bonekanya raja. Aduh lucunya. Gildring, lihat itu pasukan pengawal raja. Gulliver terpesona melihatnya. Mengagumkan.
Pawai tahunan kerajaan dimulai. Gulliver ditaruh di tanah. Aku harus tepuk tangan menyambut para pahlawan itu. Badut istana bertindak. Tertangkap kau. Badut mengambil rumah kayu Gulliver dan dibawanya lari. Glumdalclitch, tolong! Tolong! Habis riwayatku sekarang. Badut itu tidak hanya kejam, tapi juga licik. Selamat jalan ke dunia baka. Hahaha. Aduh, mati aku. Untung Gulliver tertolong. Jenderal si badut itu ingin mencelakai saya. Badut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di negerimu ia pasti dihukum mati Gildring, tapi kami lebih beradab. Tapi sudahlah, lebih baik kau ikut aku ke istana di tepi pantai. Terima kasih. Gulliver ingin melarikan diri. Hanya ada satu jalan supaya aku bisa bebas, melalui laut. Rumahmu akan kita bawa juga. Pawai kerajaan akan berangkat besok pagi. Malam itu Gulliver tak dapat tidur. Aku ingin pulang. Mungkinkah itu? Besoknya, Glumdalclitch membawakan makanan. Ini bekal selama liburan. Semuanya cukup untuk 3 minggu. Aku sedang mujur. Aku harus membawa bekal lebih banyak lagi. Gulliver belum tahu apa yang akan terjadi. Sudah siap, ratuku? Glumdalclitch belum datang. Ia pelupa benar sekarang. Saya sudah siap. Rombongannya berangkat, Gulliver mencari akal. Ke laut, ke laut. Dengan dikawal pasukan kerajaan, rombongan berjalan beriringan. Perjalanan itu lama sekali. Senang Gildring. Ayo makan. Makanan ini cukup untuk bertahun-tahun. Tapi aku harus berhemat. Tiba-tiba terdengar derak. Astaga, roda terlepas. Rusak berat? Tidak. Tapi untuk membetulkan kita harus turun. Sudilah Baginda turun sebentar. Tak ada yang sedih karena perjalanan dalam kereta membosankan. Aku bau laut. Duduklah sebentar di rumput. Aku ingin berjalan-jalan. Jangan lama-lama. Tiba-tiba ada bayangan. Ada burung raksasa. Tapi tiba-tiba, Gildring. Aduh ngeri. Gildring. Tak tertolong lagi. Tolong! Tolong! Kita terlambat. Kasihan. Aku sayang sekali padanya. Tiba-tiba Gulliver dilepaskan. Inilah ajalku. Rumah Gulliver jatuh ke laut. Syukur aku selamat. Laut tenang. Berhari-hari Gulliver terapung di tengah laut. Untung perbekalanku banyak. Kalau tidak, pasti aku sudah lama mati kelaparan. Tapi air minum hampir habis. Akhirnya muncul kapal dagang. Ahoy! Hei! Tolong! Tuan Porting, ada rumah terapung di laut. Gulliver menceritakan pengalamannya. Kasihan, ia telah berubah ingatan. Tak mungkin mereka percaya. Gulliver mujur diselamatkan kapal Inggris. 3 minggu kemudian ia sampai di Bristol. Tanah airku. Hasil penjualan rumahnya cukup untuk meneruskan perjalanan ke London. Ayah datang.
Gulliver. Istriku, anakku. Ayah, mengapa lama benar? Oleh-olehnya. Akan kuceritakan kisah yang bagus sekali. Semua suka kisahnya. Kisah itu harus dibukukan. Anak-anak pasti senang. Aku berjanji tak akan berlayar lagi. Tapi akan kutulis juga pengalamanku itu. Mungkin orang dewasa pun mau membacanya juga dan tidak hanya anak-anak saja. Tamat.